Akhirnya saya tahu kenapa Umar Mita membuat narasi-narasi yang seolah-olah menyudutkan kelompok-kelompok yang disebut Wahabi. Akhirnya saya tahu alasan beliau, yang dimana banyak juga orang yang memberikan informasi kepada saya tentang background beliau, masa lalu beliau, dan lain sebagainya. Di sini ada salah satu postingan yang dimana Ustadz Umar Mita memberikan dukungan atau sebuah narasi yang sontoloyo menurut saya, yang ditujukan kepada organisasi terlarang. Jadi di sini saya ingin mengajak kalian berpikir, yang dari kemarin menyerang Heri Pras karena membahas Umar Mita itu, membahas seperti itu bukan ditujukan kepada Salafi. Beliau itu juga Salafi, Salafi endulmu itu. Tidak ada satupun tokoh Salafi yang memberikan dukungan terhadap organisasi terlarang. Contohnya seperti di postingan Umar Mita ini. Coba kita baca dulu baru nanti kita komentari. Sekitar 11 tahun lalu, Umar Mita pernah memposting seperti ini. ISIS dan JN adalah saudara imanmu yang tengah berjuang menegakkan kalimah Allah di Syam. Tidak perlu menganggap mereka layaknya klub sepak bola. Jadi di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa Umar Mita ini memberikan dukungan atau pembelahan terhadap organisasi terlarang ini. Perhatikan baik-baik. Sedangkan orang-orang Salafi, kalau kalian menganggap Umar Mita sebagai salah satu ustadz dari Salafi, maka ini keliru besar. Karena tidak ada satupun asatidz dari Salafi membenarkan ISIS. Termasuk guru saya, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jihadnya ISIS? Nggak boleh. ISIS itu tidak dihitung jihad dan ulama sudah tanggapin. Gitu kan. Karena mereka ini muncul di tengah-tengah keadaan memang ya. Dan mereka ya yang sampai pada tingkat, kalau fatwa ulama di Timur Tengah itu, mereka sampai pada tingkat membunuh semua orang yang tidak sefaham dengan mereka. Baik itu Syiah, baik itu Sunni, gitu kan. Jadi tidak jelas alurnya. Sementara tidak boleh membunuh sembarangan umat Islam. Ini tidak benar. Jadi sampai mencap orang-orang selain mereka itu berarti sudah menyimpang. Saya pernah di SMS oleh seseorang, dia bilang, Ustadz bilang ISIS itu menyimpang. Ya, masuk ada ciri-ciri Khawarij. Saya tidak katakan mereka Khawarij ya. Ada ciri-ciri Khawarij. Di antaranya menyalahkan orang yang tidak sefaham dengan mereka, dan ini bukan ciri Nabi SAW, gitu kan. Maka dia bilang, Ustadz harus lebih hati-hati kalau ngomong, Ustadz harus begini dan begitu. Ini buktinya dikirim kepada saya, ada cuplikan pembicaraan, ternyata ini seperti juru bicaranya ISIS gitu kan, yang sempat ngomong, kemudian menjelaskan tentang ISIS itu apa. Ya, banyak orang mengatakan ISIS itu menyalahkan orang lain, begini dan seterusnya. Ini buktinya ISIS itu begini, ISIS itu begini. Ternyata di poin-poin itu pun, gitu kan. Jadi orang kalau baca awalnya, fahamnya di Twitter itu sesuatu yang oh iya benar ya, tapi di bawah sampai digiring poin-poin terakhir sama saja. ISIS menganggap bahwasanya selain ISIS yang tidak mengikuti dan paham ini, maka mereka jelas salah dan wajib untuk diperangi, gitu kan? Maka saya hanya berpikir jelas ini, saya bilang SMS ke saya, coba antum baca kembali poin-poinnya. Ingat ya, kita sedang bicara masalah perilaku dan lembaga ini, bukan individu ya. Kalau ada di antara mereka insya Allah berikan hidayah kembali kepada jalur jihad yang benar, memang dengan pemerintahan yang benar, silahkan saja, itu nggak ada masalah. Tapi kita sedang berbicara tentang ada hal-hal yang keliru dari perilaku-perilaku itu. Termasuk mungkin bisa lihat cuplikan-cuplikannya gitu kan. Seorang ulama di Mosul di Irak itu dibunuh. Ulama ini ulama Sunni dan sudah lama, mungkin 50 tahun mengabdi. Di situ kisahnya ditulis, ini ulama ini mengabdi dengan agama sudah 50 tahun tapi dibunuh, dan setelah dibunuh difoto seorang anak kecil yang ada di sebelahnya orang itu dan sambil pegang senjata. Kata para ulama Sunni di Timur Tengah yang menanggapin, lihat hampir seperti apa yang Nabi SAW sebutkan, bahwasanya ciri-ciri kaum Khawarij, mereka masih sangat muda-muda, semangat dalam agama, tapi mereka tidak dibawa dengan ilmu yang benar. Akhirnya mereka sembarangan, gitu kan? Ini termasuk hal-hal yang mesti difahami. Dan di sini teman-teman, setelah kita telusuri lagi, postingannya telah dihapus. Karena apa? Sudah kepergok seperti ini, memberikan dukungan sedemikian rupa. Padahal meskipun ini tanpa dihapus, kita bisa tahu sendiri seperti apa kelompok Umar Mita ini. Seperti ada Felix Xiao, ada Adi Hidayat, ada Abdul Somad, dan lain sebagainya, yang dimana berafiliasi dengan para kibib-kibib, yaitu Habib Rizik Syihab, yang dimana Habib Rizik Syihab sendiri bukan cuma melalui tulisan beliau, tapi melalui orasi yang memberikan pernyataan untuk melawan
Kita ada di barisan ISIS. Begitu bunyinya, ya. Jadi kurang bukti apa lagi? Kalau kita mau mengatakan beliau ini adalah sebagai asatidz salafi, justru tidak menggambarkan salafi, teman-teman. Ketika dia mengatakan celanamu, jenggotmu, jilbab syar'imu, hijabmu yang syar'i, itu tidak pernah menjadi alat legitimasi bagi kita untuk memvonis secara sembarangan. Melegitimasi atau apalah itu tentang suatu kebenaran. No, teman-teman. Seandainya beliau ini paham tentang hadis-hadis perintah kita untuk seperti itu berpenampilan, beliau tidak akan mengucapkan seperti ini. Bahkan di sini, teman-teman, di postingan ini ada beberapa asatidz dari Salafi mengajak Umar Miftah untuk berdiskusi, namun tidak dijawab. Malah beliau menghapus postingan ini, teman-teman. Dan ini sudah berjalan sekitar 3 tahunan, ya. 3 tahunan postingan ini bertahan di akun beliau. Setelah dibahas oleh ikhwan-ikhwan Salafi, baru dia putuskan untuk menghapus, yaitu di waktu heboh-hebohnya 212 Rizik Syihab. Dan waktu itu Harry Pras masih ikut komando Habib. Saya ikut komando Habib Rizik Syihab itu dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sampai 2022 saya menjadi Muqi bin Habib. Semua orang tahu. Bahkan orang-orang yang pernah berdebat saya ketika Pilpres 2019 tahu kalau Harry Pras muhibbin ya Habib Rizik Syihab. Sampai-sampai saya itu mau penggal-penggalan, mau taruhan nyawa karena membela Habib Rizik Syihab. Biar kalian tahu. Kembali lagi kepada pembahasan Umar Miftah. Umar Miftah ini, teman-teman, di postingannya dan di beberapa statementnya pernah menyatakan tidak boleh membid'ah-bid'ahkan. Karena apa? Dia juga punya statement ketika menyatakan tentang Maulid Nabi itu, bahwa orang yang melakukan Maulid Nabi itu adalah bentuk kecintaan, katanya. Bayangkan, teman-teman, bentuk kecintaan, katanya. Kok bisa Umar Miftah ini menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Sedangkan di dalam perkara Maulid Nabi itu ada susunan ibadah yang dibuat baru oleh mereka. Saya juga mengamalkan dulu. Sebelum dimulainya acara, baca ini dulu. Setelah ini dibaca, masuk kepada zikiran ini. Setelah zikiran ini, masuk ke bacaan ini. Setelah bacaan ini, ada ritual-ritual mahallul qiyam, yang dimana mahallul qiyam ini meyakini akan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Agar kalian tahu, bukan, kalian juga sudah tahu itu. Perhatikan, teman-teman, ketika kita berbicara tentang susunan bacaan, di dalam tata cara sholat ini yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram. Dan berbicara masalah niat, niat itu adanya di hati. Ya, ketika kita berwudu, ketika kita melangkah menuju masjid, ketika kita sudah hendak mau mendirikan sholat, di dalam hati kita sudah berniat kalau itu adalah sholat zuhur. Misalkan di waktu zuhur, di waktu asyar juga demikian. Ini sudah waktu asyar. Kita sudah tahu bahwa di situ kita sudah niat untuk sholat asar atau sholat zuhur, teman-teman. Jadi niat itu sudah ada di hati. Setelah itu berdiri bagi yang mampu, membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu ruku, dan di saat kita ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu kita i'tidal, ya, i'tidal dengan tumakninah. Setelah itu kita sujud, membaca Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu duduk di antara kedua sujud, lalu tahiyat dan lain sebagainya. Ini diajarkan oleh Nabi. Tata cara seperti ini tidak boleh dikarang-karang sendiri. Paham? Itu yang disebut dengan ibadah, teman-teman. Tetapi Maulid Nabi, siapa yang mengarangnya? Siapa yang mencontohkannya? Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan keempat imam mazhab, tetapi siapa? Orang-orang yang dianggap tokoh sufi, teman-teman. Dan sampai hari ini, kegiatan ini masih berlangsung, ibadah-ibadah baru ini yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran. Perhatikan, teman-teman, ketika ada orang, apalagi sekelompok orang, melaksanakan bid'ah, maka akan matilah sunnah. Bahkan bukan cuma sunnah yang mati, yang wajib pun mati. Saya jadi teringat kepada ceramahnya Ustadz Muammar Ma'ruf, yang dimana beliau menyatakan seperti ini.
Kita ni berada di zaman fitnah. Kita ni berada di zaman yang teruk, meninggalkan sesuatu yang wajib hal biasa, tetapi meninggalkan sesuatu yang tak wajib menjadi perkara besar. Cuba perhatikan, ketika ada orang yang tak ikut tahlilan, tak ikut yasinan, apalagi meniga hari untuk isi mayat 40 hari atau tak kunut, seolah-olah merasa itu dosa besar. Orang seperti ini kena dipulaukan, diasingkan, tak boleh berkawan dengan dia, tak boleh bermajlis dengan dia. Tetapi ketika melihat ada orang yang meninggalkan solat, relax je. Kadang-kadang keluarga dia tinggalkan solat, biasa je. Dan bahkan boleh berduduk sekali dengan orang yang meninggalkan solat. Seolah-olah meninggalkan solat itu jauh lebih ringan daripada meninggalkan tahlilan. Seolah-olah meninggalkan solat 5 waktu lebih ringan dosanya, dan bahkan mungkin rasa tak berdosa berbandingkan dengan orang yang tak kunut subuh. Orang tak kunut subuh dipandang serong, tapi orang tak solat subuh biasa saja. Tengok. Dan bahkan mungkin yang kecam tu di sini pun belum tentu solat subuh. Kita berada di zaman fitnah. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita ditetapkan oleh Allah, dikukuhkan oleh Allah hingga ke akhir hayat. Jelas sekali. Dan ini adalah renungan buat kita. Ketika ingin mengadakan maulid Nabi, apalagi maulid Nabinya di masjid, diadakan dari jam 10 pagi, kadang sampai jam setengah 12, ramai. Sampai gak muat masjidnya ada di luar masjid, acara-acara maulid itu. Setelah acara maulid, rebutan makanan, tuker-tuker buah-buahan dan lain sebagainya, pulang semua ke rumah masing-masing, azan. Kadang yang sholat cuma satu saf. Ketika maulid, hidup masjidnya. Selesai maulid, mati masjidnya. Inilah yang disebut menghidupkan bid'ah, mematikan sunnah, bahkan yang wajib pun ikut mati. Gak salah, Ustadz Muammar Ma'ruf gak salah ketika orang meninggalkan maulid, tahlilan, Isra Mi'rajan, dianggap sebagai musuh, harus diasingkan. Tapi ketika orang meninggalkan sholat, sontoloyo, gak ada hal seperti itu. Miris teman-teman. Dan orang-orang seperti Umar Mita, ini sama halnya dengan Nuruddin kemarin, sejenis. Umar Mita dengan Nuruddin sama. Ketika ke gap seperti ini, memberikan dukungan-dukungan terhadap kelompok-kelompok terlarang, si Udin mensupport Syiah. Ketika dibahas Syiah, wah itu Udin yang dulu bukan yang sekarang. Tetapi buktinya apa teman-teman? Di setiap ceramah-ceramahnya dia memberikan penormalisasi terhadap faham Syiah. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. Fi an-nar. Fi an-nar. Insyaallah. Abra'u ila Allah. Abra'u ila Allah. Wa ila rasulih. Wa ila rasulih. Min Abi Bakr. Min Abi Bakr. Wa Umar. Wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah. Wa Aisyah. Wa Hafsah. Wa Hafsah. Wa sa'iri a'da'i ahli baiti Rasulillah. Menormalisasi faham Syiah. Dan ini juga demikian. Meskipun ini dihapus, pasti fahamnya tetap begini teman-teman. Contohnya seperti Idrus Ramli. Ketika Pak Idrus Ramli memberikan pernyataan, memberikan pengakuan ketika dialog ilmiah dengan Ustadz Zainal Abidin, bahwa kita mengakui tahlilan itu adalah bid'ah mungkaroh, bid'ah makruhah, yang dimana ketika diperangi kita mendapatkan pahala. Bukan tahlilannya yang mendapatkan pahala, kita yang memeranginya, yang menghentikannya mendapat pahala. Tapi kalau kita memeranginya atau menghentikannya, kata Kiai Idrus Ramli, kita yang dimusuhi oleh umat. Nabi Muhammad SAW sudah berapa kali dimusuhi. Pergi ke sana, pergi ke Taif, dilempar batu sampai berdarah-darah. Dimusuhi untuk menegakkan tauhid itu. Tapi umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi, mengaku si paling ahlus sunnah wal jamaah, tidak mengikuti jejak nabinya. Untuk mengingatkan orang akan sesuatu yang salah, malah dibiarkan, takut dimusuhi. Padahal dia ulama. Bagaimana mungkin ada seorang ulama dimusuhi sama orang awam? Bayangkan teman-teman, kalau seluruh ulama ini bersatu, memberikan fatwa yang sama, bahwa ini adalah hal bid'ah, tinggalkan, kelar urusan. Tapi karena adanya pembelaan, hal tersebut masih dilaksanakan. Jadi begitulah teman-teman. Dan sekarang kita kembali lagi kepada Umar Mita. Bahkan di postingan ini juga dipaparkan bahwa Umar Mita pernah ditangkap polisi teman-teman, dan dideportasi dari perjalanannya menuju Suriah. Setelah ditangkap oleh polisi, beliau mengaku bahwa hanya ingin menyampaikan atau mengirimkan donasi. Ya biasalah, ketika ada orang-orang yang tertangkap seperti ini, pasti akan memberikan pembelaan diri untuk menjaga muruahnya. Ini bukan tidak sengaja, tapi Allah yang menskenariokan
agar kita itu bisa tahu siapa sebenarnya Umar Mita setelah ditunjukkan beberapa data seperti ini ya. Pokoknya orang-orang yang seperti ini nih, seperti Umar Mita, Nuruddin, Adi Hidayat dan lain sebagainya, telah Allah tunjukkan kepada kita ketergelincirannya, keceplosannya dan lain sebagainya. Tinggal kita memilih, bukan kita menjelekkan, tapi kita untuk berhati-hati. Karena memang tidak salah mereka ini dijuluki Ustadz Syubhat, yang dimana syubhat ini menyambar-nyambar karena diantara dua pilihan, yang kanan hak, yang kiri batil, dan syubhat ada di tengah-tengahnya. Orang itu mengajarkan sesuatu yang mungkin ternilai baik, tapi kebaikan itu bisa saja menjerumuskan kita pada yang hak, bisa menjerumuskan kita pada yang batil, dan kita tidak tahu. Dan muslim yang sejati adalah mereka yang berani mengambil langkah meninggalkan perkara syubhat. Ya, begitu. Jadi mari, saya hanya ingin mengajak kalian berhati-hati bahwa dari kemarin saya membahas Umar Mita bukan tanpa alasan, tapi memang dengan adanya bukti sedemikian rupa. Semoga kalian mikir.